Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab 2 Tawarikh, kita telah mencapai pasal yang ke-7, dan di episode sebelumnya kita telah mempelajari doa Salomo untuk menguduskan bait suci. Kita tahu bahwa Salomo berbicara kepada Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan, dan bahwa tidak ada Tuhan yang lain. Doa Salomo adalah biarkan matamu terbuka di rumah ini. Hari ini mudah-mudahan di pasal 7 kita akan berhenti pada jawaban Tuhan atas doa dari Salomo. Dan juga penampakan Tuhan kepada Salomo. Dan saya mengingatkan Anda bahwa di akhir episode kami punya pertanyaan tentang yang dibahas. Saya mendorong Anda untuk menjawab pertanyaan dari semua episode 2 Tawarikh dan kirimkan jawabannya kepada kami, dan mudah-mudahan kami akan mengirimkan hadiah yang berharga. Izinkan saya memulai dengan menyambut tamu saya di studio, hamba Tuhan Insinyur Esam Khalid. Selamat datang Saudara Esam. Terima kasih. Sebuah kehormatan. Tuhan memberkati. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Esam, dalam pasal 7, pentahbisan bait suci dan penampakan Tuhan kepada Salomo, saya akan membaca beberapa ayat dari 1 sampai 7, lalu saya akan kembali untuk bertanya. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 20.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka, begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud, untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian. Dalam pada itu para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Lalu Salomo menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah diolahnya segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan, sebab mezbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban. Saudara Esam, sambil membaca turunnya api untuk membakar korban bakaran dan persembahan menarik perhatian saya. Ini tidak disebutkan dalam kitab 1 Raja-Raja. Mengapa tidak disebutkan di sana? Seperti yang kita telah bahas, setiap kitab membahas subjek tersebut dari perspektif tertentu. Kitab Raja-Raja membahas masalah ini dari perspektif tanggung jawab manusia. Mereka telah melakukan apa yang seharusnya tidak lagi. Namun di sini dia berbicara dari sudut pandang Tuhan dan janji-janjinya. Jadi turunnya api pada korban memiliki beberapa arti yang indah. Apa artinya? Salah satunya adalah bahwa penghakiman telah menghabiskan pengorbanan sekarang. Jadi demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Yesus. Dia hanya ingin mengatakan bahwa pengorbanan ini membuat saya menerima bait Allah ini. Tuhan tidak menerima bait Allah karena jumlah emasnya, atau karena dekorasinya, atau karena dibangun dengan susah payah. Tapi dia menerima bait Allah atau menerima untuk memiliki hubungan melaluinya, bukan karena ada banyak usaha mendirikannya, tapi pengorbanan Kristus adalah dasar untuk hal ini. Hubungan ini, hubungan antara Tuhan dan manusia. Ini membuatnya dapat diterima dan membuat pengorbanan yang dia persembahkan untuk dirinya sendiri dapat diterima. Karya Kristus di kayu salib
Juga ketika api menghanguskan korban, ini membuktikan siapa Tuhan. Itulah sebabnya suatu hari Elia menantang para nabi Baal. Dia memberitahu mereka Tuhan yang sebenarnya akan membakar korban dengan Dengan api karena dia hidup dan mulia dan agung. Dia mampu mengirim api dan membakar korban. Kedua hal itu muncul di sini karena dia menceritakan kisah dari sudut pandang Tuhan, siapakah dia? Tapi kitab Raja-Raja adalah Tanggung tentang jawab tanggung jawab manusia. manusia. Tanggung jawab manusia tidak membawa kepuasan Tuhan. Ya, Tapi di tidak sini pernah. untuk kasih karunia, untuk tujuan Tuhan, dia menyatakan kepuasannya bahwa dia telah menerima pengorbanan Benar. itu. Ketika dia menurunkan api, artinya dia puas. Reaksi orang-orang memberitahu kita bahwa mereka mengerti itu. Karena mereka menyembah, bersyukur kepada Tuhan karena dia baik. Meskipun api adalah pemandangan yang menakutkan, mereka memahami maknanya. Mereka paham sebagai tanda kepuasan Tuhan atas mereka dan bahwa Tuhan itu agung. Jadi mereka menyembah dan memuji Tuhan dan bersyukur pada Tuhan karena dia baik. Dan rahmatnya untuk selama-lamanya. Dalam ayat 4, dia berkata, lalu Raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Dan dia menyebutkan jumlahnya. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 20.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Ada pertanyaan bermakna dua. Pertanyaan pertama adalah mengapa angka sebesar ini? Maksud saya ribuan korban dipersembahkan. Pertanyaan kedua adalah bagaimana korban itu dipersembahkan di satu altar. Entah bagaimana itu, terlihat tidak logis. Mungkin ada yang dibesar-besarkan dalam jumlahnya. Saya Apa akan menjawab jawaban pertanyaan Anda? kedua sebelum yang pertama. Yang pertama lebih penting bagiku, tapi yang kedua bisa jawab dengan cepat. Dia berkata, lalu Salomo menguduskan pertengahan pelataran di depan rumah Tuhan. Sebab disitulah diolahnya segala korban kebakaran dalam korban keselamatan. Sebab mesbah tembaga yang dibuat oleh Salomo tidak dapat membuat korban bakaran dalam korban sajian. Dan segala lemak korban, artinya ia mengerti persis apa yang ia katakan. Jadi, dia menguduskan seluruh area. Dan di seluruh area ini dipersembahkan korban, mereka mungkin telah membangun mesbah kecil lainnya. Atau sesuatu seperti itu, tapi kita diberitahu bahwa dia menguduskan seluruh area, karena mesbah tembaga tidak cukup. Jadi apakah dia mengerti apa yang dia tulis? Ya, sempurna. Siapapun yang ingin membaca dan memahami akan mengerti dengan Dan mudah. siapapun yang ingin mengkritik, Siapa yang silakan. ingin mengkritik, biarkan dia mengkritik. Dia bebas melakukannya. Adapun bagian pertama yaitu, mengapa sebanyak ini? Saya ingin mengatakan banyak hal. Pertama, secara manusiawi dalam situasi ini. Ini bukanlah pemborosan. Karena berbagai alasan. Pertama, negara ini kaya. Jadi seolah-olah mereka mengatakan apa yang kami tawarkan kepadamu adalah dari apa yang telah engkau berikan. Seperti yang dikatakan seorang kepadanya suatu hari, dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami tidak membawa apapun dari apa yang kami miliki. Tapi jangan lupakan bahwa orang yang persembahkan korban perdamaian juga memakannya. Artinya orang makan kenyang dan bersuka cita. Pada hari itu, jadi ini sama sekali bukanlah pemborosan. Tapi mari kita masuk pada makna spiritual yang lebih penting. Apa hal yang mau kita tahan-tahan dari Tuhan, yang bahkan tidak menahan anak tunggalnya dari kita yang dia berikan kepada kita, kami harus berikan segalanya. Ada orang yang siap memberi sesuai dengan kemampuannya dan ada juga yang siap memberi melebihi kemampuan mereka. Juga, suatu hari ada seorang janda di bait Allah yang memberikan seluruh penghidupannya. Dia tidak memiliki kecuali 2 peser. Dia mempersembahkannya demi Tuhan. Seorang wanita membawa sebotol minyak wangi, barang termahal yang dimilikinya dan memecahkannya di kaki Tuhan. Mereka berkata, mengapa disisia-siakan? Tuhan membelanya dan berkata, itu tidak sia-sia. Apa yang Anda persembahkan pada Tuhan tidak pernah sia-sia. Jika Anda menawarkan semua kehidupan, Anda semua milikmu, semua milikku dan semua yang dipegang tanganku digabungkan. Tidak sia-sia jika diberikan pada Tuhan yang berkata untuk saya. Dia memberi kita putra tunggalnya. Jadi apa yang kita akan korbankan? Benar. Yang murah? Saudara Esam, karena kita menyebutkan tentang pengorbanan, apakah arti pengorbanan bagi kita? Hanya satu hal, karya Kristus di kayu salib. Karya Kristus di kayu salib, oke. Tapi di beberapa negara, di komunitas Arab kita, di beberapa musim dalam setahun kita menemukan jalanan penuh pengorbanan. Dan orang-orang berpesta dengan gembira dan setiap orang memegang seekor domba dan mempersembahkannya. Dan kemudian orang-orang mengambil darahnya untuk dioleskan ke mobil atau toko yang baru dibuka atau apapun. Pengorbanan dan darah. Dan orang tidak mengerti mengapa domba itu disembeli. Apa yang ingin Anda sampaikan? Maksud saya, jika dengan anak domba dan menganggapnya sebagai pembantaian besar yang menebus seseorang, tapi penebus harus setingkat dengan yang ditebus atau lebih tinggi, bukan? Sehingga tidak mungkin anak domba itu sendiri memiliki arti di hadapan Tuhan. Kita belajar dari Alkitab bahwa itu hanyalah sebuah simbol. Simbol siapa? Kristus. Sejak semula, lihatlah domba pertama yang paling terkenal yang kita lihat sembelih, domba Paskah. Dan dalam perjanjian baru kita diberitahu anak domba Paskah kita, Juga telah disembeli. Kristus, Allah dia menunjukkan pada kita hubungannya sejak awal. Domba paling terkenal yang disembelih dalam kitab Keluaran adalah Keluaran 12. domba Paskah. Anak domba Keluaran Paskah. 12 tepatnya. Kristus adalah Paskah kita. Inilah yang dikatakan Alkitab. Jadi saya ingin mengatakan kepada semua orang, Anda yang mengorbankan anak domba, ia tidak akan pernah melakukan apapun bagi Anda di hadapan Allah. Tapi jika itu adalah simbol ketaatan kepada Tuhan yang mengorbankan anaknya, satu-satunya anak domba Tuhan untuk menghapus dosa, maka darah ini memiliki arti karena darah anak domba dan lembu jantan tidak berharga di mata Tuhan. Tapi darah Kristus anak domba yang berharga yang
tanpa celah dan tanpa noda mampu membersihkan hati nurani kita dan menyucikan kita semua di hadapan Tuhan di hadiratnya. Pemirsa terkasih, mohon ketika Anda melakukan praktik apapun, terutama ketika Anda mengorbankan domba ataupun korban, pikirkan dengan sungguh apa yang dimaksud dengan penyembelihan yang sedang dilakukan ini. Masalahnya bukanlah soal anak domba yang disembelih, tetapi Tuhan memiliki tujuan. Domba jantan yang disembelih ketika Abraham ingin mengorbankan Ishak dan Tuhan mengirimkan seekor domba jantan padanya, atau pembantaian besar, itu adalah simbol pengorbanan Kristus di kayu salib. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pemirsa terkasih, kita akan segera berjumpa kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Saudara Esam, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya. Ayat 12, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saya ingin Anda mengomentari firman Tuhan di sini, bahwa Dia mengampuni ketika umatnya kembali padanya. Apakah itu janji yang mutlak bagi kita juga saat ini? Saya hanya khawatir tentang bagaimana kita memahami ayat terakhir. Mohon jelaskan. Pemahaman tentang memulihkan negeri mereka bukanlah bahwa saya memiliki sebidang tanah yang memiliki masalah, jadi saya kembali pada Tuhan dan berdoa. Dan ini adalah janji bahwa masalah tanah literal saya akan terselesaikan. Itu adalah pemahaman yang sepele. Karena ada aturan untuk memahami firman Tuhan yang perlu diterapkan di sini atau kita akan kehilangan arti sebenarnya. Apa artinya? Secara sederhana, hubungan Allah dengan umatnya adalah hubungan duniawi dengan umatnya di bumi. Bangsa Israel, benar? Dia berurusan dengan mereka dengan berkat duniawi. Jadi berkat Tuhan bagi mereka adalah tanah dan umur panjang. Hasil tanah, rumah, anak-anak. Hasil tanah dan semua hal ini. Jadi, jika suatu saat tanah itu tidak berbuah, berarti berkat Tuhan berhenti. Sehingga mereka harus kembali kepadanya dengan pertobatan, kembali kepadanya dengan pengorbanan. Jadi saya akan menyembuhkan tanah ini dan mendatangkan berkat kembali. Hari ini kita tidak mengalaminya karena berkat kita adalah berkat rohani. Sekarang berkat kita adalah rohani. Benar. Saya akan beralih ke hadirin untuk menjawab pertanyaan dari mereka. Silakan. Saya punya pertanyaan di sini, bagaimana kita dapat memahami firman Tuhan dengan benar? Apakah ada aturan yang harus diikuti untuk menjelaskan firman Tuhan? Ya, ini adalah sebuah kata-kata yang berbahaya jika kita memahaminya dan menerapkannya secara harafiah bahwa Tuhan akan memulihkan negeri ini dan menyelesaikan masalahnya. Jadi bagaimana kita memahami Alkitab? Bagaimana memahaminya dengan baik? Ada dasar-dasar untuk memahami firman Tuhan yang harus diperhatikan. Pertama, saya harus mengerti tujuan utama dari Alkitab untuk memahami Alkitab secara keseluruhan. Dan ini adalah hal yang baik bahwa nama studi kita di sini adalah Semua kitab suci. Semua kitab suci. Untuk memahami Alkitab secara keseluruhan. Jadi, jika suatu bagian tampaknya bertentangan dengan yang lain, maka ada yang salah di pihak saya. Ya, jika saya tidak mengerti satu bagian, izinkan saya melanjutkan karena sisi Alkitab akan menjelaskannya. Alkitab adalah penafsiran sendiri. Benar, jadi pertama-tama saya melihat Alkitab secara keseluruhan. Lalu, di mana bagian ini? Apakah di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Karena perikop Perjanjian Lama harus dipahami secara harafiah. Ketika disebut seekor domba dalam Perjanjian Lama, itu berarti seekor domba yang disembelih. Ketika dikatakan sebuah pengorbanan dalam Perjanjian Baru, itu berarti pujian, nyanyian pujian hadir dari Tuhan. Sangat penting. Ini poin pertama. Kedua, saya harus memperhatikan kepada siapa bagian yang saya baca itu ditujukan. Karena ketika mengatakan sesuatu kepada orang-orang, dia berbicara sesuai dengan latar belakang mereka. Di sini saya harus mempertimbangkan bahwa tidak semua Alkitab dinyatakan kepada saya pribadi untuk menggunakannya demikian melalui teks ini, tapi itu menguntungkan saya. Maksud saya tidak semua Alkitab tentang saya, Tapi untuk saya. tapi semua Alkitab adalah untuk keuntungan saya. Saya Untuk katakan untuk keuntungan keuntungan saya, bukan untuk saya. Karena mungkin ada yang salah paham, tapi ketika saya mengatakan untuk keuntungan saya, maka saya dapat menggunakannya dan menikmatinya dengan anugerah Tuhan. Jadi ketika saya melihat perikop yang kita bicarakan di sini, saya harus memperhatikan bahwa ini ditulis untuk suatu bangsa dalam kondisi tertentu. Tuhan berusaha dengan mereka dengan cara tertentu. Hal ketiga, dan sangat penting bahwa saya harus melihat konteksnya. Apa yang dimaksud dengan konteks? Teks sebelum dan sesudah. Tempat dari teks Ya, yang Anda begitulah baca. teks sebelum dan sesudahnya.
Misalnya katanya jika tentara datang melawan kita dan mereka melawan tanah, ini literal, maka saya harus mengambil kata-kata di sini dan selanjutnya sebagai literal. Selama saya berbicara tentang tanah literal, apakah Tuhan berurusan dengan saya dengan cara literal ini atau dengan cara spiritual? Saya harus bertanya pada diri saya sendiri untuk mempertanyakan. Keempat dan terakhir, karena waktu kita. Sebisa mungkin kita harus mendekati bahasa asli teks tersebut. Apa yang Anda maksud dengan bahasa asli? Maksud saya bahasa Ibrani untuk perjanjian lama dan Yunani untuk perjanjian baru. Bahasa asli yang digunakan untuk menulis Alkitab. Semakin dekat kita dengan bahasa ini, semakin jelas kita dapat memahami Alkitab. Karena ada beberapa kata dalam bahasa Yunani yang tidak dapat saya temukan. Kata-kata yang tepat mereka dalam bahasa Arab. Saya tidak dapat menemukan kata yang setara. Jadi ketika para penerjemah menerjemahkannya, mereka tidak menemukan arti yang tepat untuk kata-kata ini. Atau rentang kata Arab memiliki banyak arti dalam bahasa Yunani atau Ibrani asli dalam kasus seperti ini. Jadi semakin kita bisa lebih dekat dengannya, semakin baik. Ada sumber karena seseorang mungkin mengatakan saya tidak tahu bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Tapi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kita punya sumber daya internet, komputer, dan sejenisnya yang bisa mendekatkan kita dengan aslinya menggunakan bahasa yang kita pahami seperti Inggris atau seperti tulisan beberapa orang terhormat. Di bahasa Arab juga, ini adalah beberapa dasar yang harus kita pahami melalui Alkitab. Benar, jadi mari kita baca ayat 14 yang berbunyi, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni mereka, serta memulihkan negeri mereka." Di sini dia berbicara tentang penyerahan, kerendahan hati, kembali dalam pertobatan. Mohon beritahu kami kunci berkat secara umum dalam hal kembali melalui penyerahan diri dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mengenai orang-orang di sini, mereka tunduk dan rendah hati karena sebelumnya mereka keras kepala dan sangat ikut kemauan sendiri. Ini selalu jadi masalah mereka dengan Tuhan bahwa mereka keras kepala dengan Dia. Jadi satu-satunya solusi bagi mereka adalah kembali dengan pertobatan sejati. Inilah yang dilambangkan Salomo ketika dia sujud. Dan raja-raja terhormat lainnya mewakili itu yang akan kita bahas nanti. Ketika mereka mempermalukan diri mereka sendiri di hadapan Tuhan. Bagi kita juga, pelajaran ini masih berlaku. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Jika kita tidak berurusan dengan Dia dengan kerendahan hati, selama saya berdiri, suatu hari Tuhan bercerita 2 orang masuk ke dalam bait Allah, salah satu dari mereka mengajarkan doa yang panjang dengan penuh ekspresi yang luar biasa. Dan yang kedua, tapi yang pertama, perhatikan, mengangkat kepalanya dan sombong bahkan berkata kepada Tuhan, "Tuhan terima kasih saya tidak seperti pria itu." Seolah Anda berkata kepada Tuhan, Anda berterima kasih kepada saya, Memuji bukan. Ya, Anda berterima kasih pada diri. Anda berterima kasih pada saya Tuhan, tapi yang lain tidak mau mengangkat kepalanya dan memukul dadanya. Yang dosa Tuhan adalah orang kedua yang mempermalukan diri. Pulang ke rumah dengan dibenarkan ketimbang yang satunya. Dia bahkan berkata tentang orang pertama yang lain seolah-olah dia jauh darinya. Tidak dekat dengannya sama sekali. Jadi awal dari berkat adalah datang Kerendahan dengan hati di bersujud, hadapan rendah Tuhan. hati, tunduk di Baik, hadapan Tuhan. siapa saya? Siapa saya? Jika saya lupa siapa saya, jika saya pernah berpikir bahwa saya pantas mendapatkan sesuatu, jika saya pernah berpikir bahwa saya dapat datang pada Tuhan menurut kelayakan apapun, tidak, saya tidak akan menemukan tempat di sana. Tapi jika saya datang dengan mengatakan hanya dengan kasih karunia Tuhan, saya merendahkan diri saya di hadapan Anda, saya mengakui pelanggaran. Jika ada pelanggaran, ini adalah kunci berkat yang membuat kita kembali ke posisi kita. Tentu saja setelah itu hingga akhir pasal, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan jawabannya kepada Salomo yang kita mulai dengan kata-kata indah tentang kerendahan hati, datang kembali, dan penyembuhan. Tuhan berkata dalam ayat 15, "Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa," dan seterusnya. Mohon komentar Anda pada totalitas dari doa ini dan tanggapan Allah terhadap doa Salomo. Secara singkat Tuhan berkata, "Aku mendengar doamu. Aku memberi engkau semua yang kau inginkan dan banyak lagi. Aku memberi semua yang kau minta, aku akan mendengar dari surga, aku akan mengampuni dari surga. Aku akan menempatkan namaku di sini." Kemudian dia mulai menggunakan gayanya mengatakan, "Mataku akan terbuka dan telingaku penuh perhatian. Aku telah memilih dan menguruskan rumah ini agar namaku ada di sana." Kemudian dia menambahkan sesuatu yang bersifat pribadi kepada Salomo mengenai engkau jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu. Perhatikan, berkatmu bersyarat engkau harus berjalan bersamaku dengan cara yang benar, dengan cara sama seperti ayahmu dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tak mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tata kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu. Dengan mengatakan, tapi dia berkata kepadanya pada saat yang sama, perhatikan, tapi jika kamu ini berbalik dan melawan aku jika pergi beribadah kepada Allah lain. Tuhan pernah berkata kepada orang-orang, jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan aku, terkadang kita berperilaku bertentangan dengan Tuhan. Ia bilang kanan, kita ke kiri. Jika Anda berjalan bertentangan dengannya, Anda harus mengharapkan apa yang saya katakan dalam Ulangan 28
itu akan terjadi kepadamu. Tapi jika Anda kembali dan berdoa dan mencari wajah Tuhan, maka Dia akan mendengar dari surga. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Tetap bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Saya punya pertanyaan dalam pasal ini. Kita melihat bahwa Tuhan menyetujui pembangunan bait suci oleh Salomo. Ayat 12 dan 16, aku telah memilih tempat ini sebagai rumah korban. Aku telah memilih dan menguduskan rumah ini agar namaku ada di sana selamanya. Tapi dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 49, rumah apa yang akan kamu bangun untukku? Firman Tuhan atau yang menjadi tempat pemberhentianku? Apakah Tuhan berubah pikiran? Karena ada perbedaan yang jelas antara kedua teks tersebut. Apakah ada perbedaan antara kedua teks tersebut, Saudara Esam? Tidak sama sekali. Lalu apa maksudnya di sini? Dia mengira ada perbedaan jelas tapi tidak ada perbedaan. Idenya dari perspektif apa Anda melihat teksnya? Maksud saya, di ayat kita, Salomo sendiri mengatakan beberapa waktu lalu bahwa, tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mati segala langit pun tidaklah memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini, jadi apakah dia sadar bahwa Tuhan tidak dapat dibatasi atau tidak? Bahwa keilahiannya tidak dapat dibatasi pada suatu tempat, dia sadar sepenuhnya. Dan bait suci, apa artinya ketika Tuhan berkata ini adalah rumah untuk aku tinggali, ini adalah tempat di mana kamu bisa datang untuk bertemu denganku di sana. Tuhan tidak terbatas, tapi pada saat yang sama manusia menginginkan sesuatu yang dilihatnya untuk bertemu dengan Tuhan melalui itu. Di mana dia bisa bertemu dengan Tuhan di tempat ini? Oke, sekarang mari kita baca Kisah Para Rasul 7. Ini adalah masalah konteks yang kita sebutkan beberapa waktu lalu. Kisah Para Rasul 7 adalah kejadian Stefanus dan khotbahnya. Dia berkata kepada orang-orang bahwa kamu menjauh dari Tuhan meskipun ternyata kamu dekat. Apa artinya? Bait Allah itu masih ada. Anda menyebutnya rumah Tuhan, tapi Tuhan tidak ada di dalamnya. Karena masalahnya bukan Tuhan mengambil tempat ini, jadi ini adalah alamatnya. Dia tidak punya tempat lain untuk tinggal. Tidak. Masalahnya bukan Tuhan mendiami suatu tempat, dia tidak membutuhkan tempat. Dia menghormatimu ketika di tempat ini, dia mendengar doamu, jadi dia menyebutnya rumah Tuhan. Seolah dia tinggal di sana, jadi disitulah kamu bisa datang untuk berbicara denganku. Tapi sebenarnya tentang keberadaannya, bisakah Tuhan dibatasi pada tempat? Tidak pernah. Tidak, dia tidak terbatas. Jadi kalimat pertama dan kedua benar, apa yang menjelaskannya? Membacanya dalam konteks mereka, salah satu dari mereka berkata, engkau menghormati kami, Tuhan, bahwa engkau mendengar doa kami di sini. Ini rumahmu. Yang kedua mengatakan bahwa Tuhan tidak ada di tempat ini karena engkau lupa bahwa dia adalah Tuhan. Dan engkau tidak berusaha dengan cara yang benar. Terima kasih banyak Dr. Esam, kita akan menyimpulkan episode ini dengan para hadirin. Kita tahu di awal pasal dan di awal episode bahwa Tuhan menjawab dan menerima korban dan korban bakaran karena dia mengirimkan api dari sorga. Tapi ini kejadian yang sama di kitab Raja-Raja, tidak menyebutkan adanya pengiriman api. Mengapa? Tidak ada perbedaan, tetapi setiap kitab berbicara ke arah tertentu. Kitab Raja-Raja berbicara tentang tanggung jawab manusia, jadi tidak menyebutkan kepuasan Tuhan. Tapi kitab Tawarik berbicara tentang tanggung jawab Allah, bahwa Allah lah yang dapat mendatangkan Kasih karunia Allah. kasih karunia Allah. Benar, kasih karunia Allah mampu mendatangkan kepuasan Allah, dan korban mempersembahkannya api turun, api penghakiman yang memakan korban. Atas dasar ini Tuhan puas dengan orang-orang ini. Tuhan puas dengan bait suci dan pekerjaan yang telah mereka lakukan. Turunnya api adalah bukti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup yang dapat mengirimkan api untuk melahap korban. Maka orang-orang menanggapinya dengan bersujud dan mengucap syukur kepada Tuhan untuk menerima mereka dan untuk kepuasannya. Saya ingin Anda mengomentari ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Apa artinya ayat ini? Kita memahami ayat ini ketika kita tahu kepada siapa itu dikatakan. Dikatakan kepada orang-orang dunia. Tuhan berurusan dengan orang-orang Israel yang bersahaja dengan cara-cara yang bersahaja. Ketika tanah tidak menghasilkan buah, itu berarti Tuhan tidak puas dengan mereka. Jadi dia berkata kepada mereka, kembalilah kepadaku dengan pertobatan. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan bersifat rohani, dan berkat kita bersifat rohani, tetapi kita bisa mengambil prinsip umum tentang ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Esam, kita lanjutkan diskusi di episode berikutnya. Pemirsa terkasih, kita mempelajari dalam episode hari ini bahwa Tuhan memberikan prinsip untuk memberkati bangsa ini. Syaratnya adalah bangsa ini harus kembali kepadanya terlebih dahulu dengan kerendahan hati dan pertobatan. Prinsip ini berlanjut sepanjang zaman. Tidak ada bangsa atau keluarga atau orang yang dapat memperoleh kepuasan Allah kecuali mereka kembali kepada Allah dengan kerendahan hati.
Kesombongan bukanlah cara untuk mendapatkan kepuasan Tuhan, tetapi kerendahan hati. Kembalilah kepada Tuhan dengan hati yang bertobat. Kembalilah pada Allah dengan kerendahan hati. Kembalilah kepada Tuhan sambil menghakimi diri sendiri dan membenarkan Tuhan. Hanya dengan begitu Tuhan dapat mengangkat wajahnya dan menyembuhkan negeri Anda secara spiritual. Dan Dia dapat mengatur hidup Anda sehingga Anda mengalami kepuasan. Kepuasan Tuhan dengan Anda hanya terjadi ketika Anda kembali kepada Tuhan dengan hati yang bertobat. Saya juga ingin mengatakan bahwa Tuhan menyatakan kepuasannya dengan pengorbanan ketika Dia mengirimkan api dari langit. Ini mengingatkan kita akan pengorbanan Kristus. Kristus yang ada di kayu salib yang ditukar penghakiman atas nama saya dan juga atas nama Anda. Allah menerima pengorbanan Kristus dan menerima kita karena kepenuhan pengorbanan Kristus. Tidak ada jalan di hadapan Allah bahwa Dia dapat puas dengan Anda kecuali melalui pengorbanan Kristus. Jauh dari pengorbanan Kristus, jauh dari karya Kristus di kayu salib adalah jalan yang tertutup, yang tidak akan membawa Anda kepada Tuhan. Kristus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Pertanyaan hari ini, apakah tujuan dari banyaknya korban yang dipersembahkan Salomo? Sekali lagi, apakah tujuan dari banyaknya korban yang dipersembahkan Salomo? Saya mendorong Anda untuk mengirimi kami jawaban Anda, dan akan ada pertanyaan sepanjang episode 2 Tawari. Pada akhirnya, kami akan mengirimkan hadiah yang berharga untuk Anda. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. مستحق كل المجد يا يسوع مستحق كل المجد يا يسوع كل ركبة تسجد ليك واللسان يعترف بيك مستحق كل المجد يا يسوع لما نيجي نقف قدامك يا يسوع لما نيجي نقف قدامك يا يسوع كل عالي ينحني كل مهدوم يتبني لما نيجي نقف قدامك يا يسوع خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع وهنتغير لما نشوف مجدك بوجه مكشوف خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع وهنتغير لما نشوف مجدك بوجه مكشوف خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع Tuhan, firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku.